Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Pada pertemuan kali ini, kelompok kami yang terdiri dari Saida Rizka, Setiawati, dan Muhammad Dinun akan membahas mengenai kode etik di BFI Syariah. Pengertian kode etik. Kode etik suatu profesi adalah berupa norma-norma yang harus dipatuhi oleh setiap anggota profesi di dalam melaksanakan tugas profesinya dan dalam hidupnya di masyarakat. Norma-norma tersebut berisi petunjuk bagi para anggota profesi tentang bagaimana mereka harus menjalankan profesinya dan larangan-larangan, yaitu ketentuan-ketentuan tentang apa yang tidak boleh diperbuat atau dilaksanakan oleh mereka, tidak saja dalam menjalankan tugas profesi mereka, melainkan juga menyangkut tingkah laku anggota profesi pada umumnya dalam pergaulannya sehari-hari di dalam masyarakat. Pengertian kode etik menurut para ahli. Yang pertama, menurut pasal 43 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, bahwa kode etik berisi tentang norma-norma dan etika yang mana mengikat sebuah perilaku dalam pelaksanaan tugas keprofesionalan. Yang kedua, menurut Sonny Keraf, kode etik merupakan sebuah kaidah moral yang berlaku khusus untuk orang-orang profesional di bidang tersebut. Yang ketiga, menurut Profesor Dr. R. Subakti SH, dalam tulisannya yang berjudul Etika Bantuan Hukum, kode etik suatu profesi berupa norma-norma yang harus diindahkan oleh orang-orang yang menjalankan tugas profesi tersebut. Prinsip-prinsip kode etik profesi. Secara umum terdapat 4 prinsip yang terdapat dalam kode etik profesi, yakni adalah sebagai berikut. Yang pertama, tanggung jawab. Seorang pekerja apabila melakukan pekerjaannya itu haruslah dilakukan dengan tanggung jawab. Hal ini akan meliputi hasil dari pekerjaan tersebut. Sebagai profesional, kita juga harus siap bertanggung jawab terhadap dampak dari keputusan dan apapun yang dibuat dalam pekerjaan pada kehidupan orang lain dan juga masyarakat umum. Kedua, keadilan. Seorang profesional haruslah selalu mementingkan nilai keadilan dalam pekerjaannya. Apapun yang dilakukan haruslah adil dan diberikan pada siapapun yang berhak. Apabila bagi profesi yang melayani masyarakat, rakyat seperti petugas kesehatan, polisi, dan lain-lain. Ketiga, otonomi. Profesional dalam dunia kerja memiliki kebebasan dan kewenangan untuk bekerja sesuai dengan profesinya. Hal ini juga berarti seorang profesional memiliki hak untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu berdasarkan kode etik profesi yang berlaku. Yang keempat, integritas moral. Dalam kode etik profesi, integritas moral sangat penting karena merupakan kualitas kejujuran dan prinsip moral yang dilakukan secara konsisten sebagai seorang profesional. Sebagai seorang profesional, kita juga harus ingat untuk menjaga kepentingan profesi diri sendiri dan juga memikirkan kepentingan masyarakat. Fungsi dari kode etik. Yang pertama, sebagai pedoman bagi semua anggota suatu profesi tentang prinsip profesionalitas yang ditetapkan. Yang kedua, sebagai alat kontrol sosial bagi masyarakat umum terhadap suatu profesi tertentu. Yang ketiga, sebagai sarana untuk mencegah campur tangan dari pihak lain di luar organisasi terkait hubungan etika dalam keanggotaan suatu profesi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Saida Rizka Setiawati dari kelas D, NIM 112. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari Mas Jinun tentang manfaat kode etik. Ada beberapa manfaat yang terdapat pada kode etik tersebut. Yang pertama, memastikan profesionalisme. Profesionalisme dalam kerja itu sangat penting. Hal ini memang terdengar lumayan menyeramkan, apalagi untuk fresh graduate. Akan tetapi, jika kamu selalu berpegang pada kode etik dan melakukan suatu pekerjaan sesuai dengan peraturan,
kemungkinan besar kamu akan menjadi seorang yang profesional dengan mudah meski pengalaman yang dimilikinya tersebut minim. Yang kedua, meningkatkan sebuah tanggung jawab. Jadi, jika melakukan suatu pekerjaan sesuai dengan aturan atau etika yang berlaku, maka kamu akan dinilai sebagai orang yang profesional yang mampu mengemban tanggung jawab lebih banyak lagi. Selain itu, hasil pekerjaanmu pun akan lebih berkualitas dan dapat dipercaya. Yang ketiga, sistem kerja yang tertib. Jika semua karyawan sebuah perusahaan menjalankan pekerjaannya sesuai dengan etika profesi yang berlaku, maka tugas akan dapat dilaksanakan dengan tepat dan sesuai. Dengan ini, peluang penyimpangan di perusahaan tersebut dapat dihindari dan ketertiban sistem kerja pun akan lebih terjaga. Yang terakhir, meningkatkan produktivitas dan efektivitas kerja. Dengan mengikuti semua pedoman etika yang baik, maka sebuah perusahaan tersebut akan dapat membangun suasana kerja yang nyaman. Hal ini disebabkan oleh para karyawan yang bisa saling menghargai, menjalin hubungan yang erat, akan tetapi tetap mengedepankan profesionalitas sesuai dengan pedoman etika yang berlaku. Yang selanjutnya tentang skill yang dibutuhkan untuk meningkatkan sebuah kode etik. Terdapat 3 skill. Yang pertama, tingkatkan kepekaan. Kita untuk menjadi seorang profesional tidak hanya penting untuk membangun skill sesuai dengan ilmu, akan tetapi juga penting untuk mengetahui bagaimana cara menghargai dan berinteraksi secara profesional dengan semua komponen perusahaan tersebut. Yang kedua, pola pikir dan sikap yang positif. Kemampuan berpikir dan bersikap positif tersebut juga mampu menjaga suasana profesional yang kondusif meskipun masalah-masalah pekerjaan yang dihadapi tidak selalu mudah. Yang terakhir, harus percaya diri sendiri dan rekan kerja. Jadi untuk menjadi profesional bukan berarti kita itu bisa melakukan segala sesuatunya dengan sendiri. Akan tetapi kamu juga tetap butuh orang, rekan kerja, dan lingkungan untuk bisa menjadi profesional yang baik. Mempercayai kemampuan diri sendiri memang penting, namun mempercayai rekan kerja, atasan, dan seluruh komponen perusahaan yang ada itu juga sangat penting. Yang selanjutnya tentang beberapa penerapan kode etik yang terdapat pada BFI Syariah. Ada 5. Yang pertama, grow and improve continuously. Yaitu kita itu harus giat memperbaiki diri secara berkesinambungan. Yang kedua, respect and care. Realisasi saling menghormati dan peduli. Yang ketiga, excellent service. Layanan ekstra kepada pelanggan internal dan eksternal. Yang keempat, absolute integrity atau absolut dan integritas. Yang terakhir, trust and team spirit, yaitu tim kerja yang saling solid dan juga saling percaya. Yang selanjutnya yaitu tentang keterkaitan great value prinsip, dasar, ideal, habitat, dan pilar karakteristik pada tim BFI Syariah. Yang pertama, fatonah, berarti cerdas. Cerdas adalah sebuah kemampuan untuk menggunakan akal dalam menentukan atau membedakan mana yang salah dan mana yang benar. Contohnya seperti spiritual dan berwawasan luas. Yang kedua, amanah. Sifat amanah ini mengajak kita sebagai manusia untuk selalu bersikap sungguh-sungguh dalam melaksanakan atau menjaga apa yang orang lain atau robnya mereka percayakan kepada diri mereka. Contohnya seperti profesionalisme. Yang ketiga, siddiq. Artinya benar, akan tetapi bukan hanya perkataannya saja yang harus benar, tetapi juga perbuatannya juga harus benar. Contohnya di sini seperti selalu berkata jujur dan bersifat optimis. Yang terakhir, tablik. Bermakna menyampaikan sekecil apapun perbuatan baik yang dia ketahui, maka dia sebaiknya menyebarkan hal baik itu agar diikuti oleh semua orang. Contohnya seperti komunikatif dan simpatik. Yang terakhir yaitu tentang filosofi karakter pada tim BFI Syariah. Yang pertama, berwawasan luas, seperti memahami keuangan syariah dan beberapa produk syariah lainnya. Yang kedua, profesional, memenuhi tanggung jawab dan selalu menjalankan standar yang ada pada layanan BFI Syariah tersebut.
Yang ketiga, optimis, selalu berpikir positif dan pantang menyerah. Yang keempat, simpatik, berperilaku baik kepada semua orang dan juga harus memberikan pengaruh yang positif. Yang keempat, spiritual, ketaatan dalam beribadah dan menjauhkan dari yang haram. Yang keenam, jujur. Jujur dalam menjalankan prosedur dan informasi konsumen. Yang terakhir, komunikatif. Solutif terhadap kebutuhan konsumen dan menjaga hubungan dengan pihak ketiga. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.